Bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala, shalala. Halo Sobat Fisika, kembali lagi ke channel Pura-Pura Tahu Fisika. Bersama saya, Diva Safira Agustina akan membahas materi tentang dampak pemanasan global atau gejala pemanasan global. Teman-teman, kalian pernah kan melihat bongkahan es di kutub pencair? Atau kalian pernah tidak merasakan perubahan iklim yang berkepanjangan seperti di daerah subtropis, salju yang akan menyelimuti pegunungan akan cepat mencair? Atau di daerah tropis, udara akan menjadi lebih lembab dan curah hujan menjadi tinggi. Nah, itu semua ada hubungannya dengan dampak pemanasan global loh. Ngomong-ngomong tentang pemanasan global, kalian tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Apa sih pemanasan global itu? Apakah pemanasan global itu artinya bumi terbakar? Pemanasan global adalah bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Bukan ya teman-teman. Jadi, pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Kalian tahu nggak apa dampak buruk dari pemanasan global? Atau, kalian tahu nggak apa yang terjadi apabila pemanasan global terus terjadi? Terjadinya pemanasan global atau global warming menyebabkan kerugian baik terhadap lingkungan maupun beberapa aspek kehidupan manusia di dunia. Berikut beberapa dampak yang akan ditimbulkan akibat pemanasan global. Nah, jadi apa aja sih dampak pemanasan global? Mari simak video berikut ini. 1. Mencairnya es di kutub-kutub bumi. Mencairnya es di bagian kutub-kutub bumi. Data studi terbaru dari salah satu universitas Columbia menunjukkan glaser di bumi kehilangan 267 miliar ton es per tahun pada tahun 2000 sampai dengan 2019. Selain itu, pada tahun 2021, sekelompok peneliti mengungkapkan perihal glaser terbesar di Antartika, yaitu Glacier Thwaites. Glaser tersebut berpotensi meleleh 5-10 tahun mendatang. Apabila hal itu terjadi dan seluruh glaser mencair, diperkirakan akan ada kenaikan permukaan air laut setinggi 65 cm. Sebelumnya, pada tahun 2019, para peneliti juga mengungkapkan fakta tentang pegunungan Himalaya. Pegunungan tertinggi di dunia itu sejak tahun 2000, ketinggian glaser rata-rata mencair sebesar 0,5 meter setiap tahunnya. Bahkan, para peneliti mengungkapkan dalam 40 tahun terakhir, intensitas lelehan glaser meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan adanya peristiwa es mencair di kutub-kutub bumi, tentu kurang menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia. Faktanya, daratan es berwarna putih yang luas membentang memiliki kemampuan untuk memantulkan sinar matahari. Dengan demikian, daratan es memiliki peran dalam menjaga kestabilan suhu bumi. Dengan hilangnya daratan es di kutub, dapat memicu terjadinya peningkatan suhu permukaan bumi. 2. Meningkatnya permukaan air laut. Apakah Anda tahu dampak dari mencairnya es di kutub bumi? Ya, salah satunya dapat meningkatkan permukaan air laut. Hal itu disebabkan bongkahan es yang pecah dan terbawa aliran air laut akan mencair di lautan. Akibat peristiwa tersebut, wilayah daratan mengalami penyusutan serta terjadinya erosi pantai, badai, dan banjirop. Bencana-bencana tersebut tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, tetapi terjadinya peningkatan permukaan air laut sangat merugikan kehidupan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai.
3. Perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan pola perilaku iklim yang meliputi perubahan tekanan udara, curah hujan, dan arah, serta kecepatan angin. Perubahan iklim dapat terjadi secara alami dalam waktu relatif yang panjang. Namun, dengan adanya kenaikan suhu bumi dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Contohnya, pada daerah subtropis, salju yang akan menyelimuti pegunungan akan cepat mencair. Selain itu, musim tanam akan menjadi lebih panjang, serta suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Sementara pada daerah tropis, udara akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Dengan kelembapan yang semakin tinggi, curah hujan juga akan semakin tinggi. Selain itu, pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Dampaknya, akan timbul bencana alam seperti banjir, longsor, badai, dan kekeringan. Hal ini tentunya dapat merugikan kehidupan manusia, salah satunya pada bidang pertanian. Musim hujan yang berkepanjangan akan menimbulkan banjir, akibatnya tanaman menjadi busuk atau rusak. Sebaliknya, musim kemarau yang berkepanjangan akan merusak tanah dan tanaman menjadi kering. Dua kondisi tersebut tentu merugikan bagi para petani, yaitu terancam gagal panen. Dampak lainnya dari perubahan iklim adalah gangguan ekosistem dengan punahnya beberapa spesies. Perubahan siklus hidup flora dan fauna serta peningkatan keasaman air laut. 4. Punahnya flora dan fauna. Dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup khususnya flora dan fauna yaitu dapat menyebabkan kepunahan spesies. Hal tersebut disebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem akibat perubahan iklim. Flora dan fauna akan kehilangan habitat aslinya jika tidak mampu beradaptasi untuk bertahan. Lingkungan pegunungan es merupakan lingkungan yang sangat sensitif terhadap peningkatan suhu permukaan bumi. Tanaman yang berada di lingkungan tersebut akan kehilangan ruang untuk bertumbuh akibat mencairnya gletser. Jika tanaman tidak dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah, tanaman tersebut akan lebih rentan mengalami kepunahan. Salah satu contoh kasusnya yaitu flora yang terancam punah di pegunungan alpin, Eropa, akibat mencairnya gletser pegunungan alpin. Para ahli memprediksi terdapat 22% spesies yang diteliti akan punah 150 tahun lagi. Setelah gletser menghilang, beberapa contoh tanaman endemik yang terancam punah di pegunungan alpin antara lain yaitu Mossy sequifraga, Sequifraga oppositifolia, dan Cardamine resevdifolia. 5. Timbulnya wabah penyakit. Dampak selanjutnya dari pemanasan global adalah perubahan iklim yang dapat mengubah siklus hidup beberapa hama, sehingga terjadi wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya. Seperti meningkatnya kasus demam berdarah karena munculnya ruang baru untuk berkembang biak nyamuk demam berdarah. Kondisi lain perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam disertai perpindahan penduduk tempat pengungsian sehingga dapat memicu munculnya penyakit seperti diare, malnutrisi, dan penyakit kulit. Selain itu, pada daerah yang ditutupi es, terdapat permukaan tanah yang membeku dengan suhu di bawah titik beku, yang disebut permafrost atau ibun abadi. Tanah tersebut telah membeku selama berabad-abad dan menyimpan patogen, yaitu agen biologis yang menyebabkan penyakit. Saat permafrost mencair, terdapat banyak patogen yang terlepas dan menyebar ke banyak wilayah, sehingga terjadi wabah penyakit. Contoh kasusnya adalah penyakit antraks. Penyakit tersebut menyebabkan kematian sekitar 2.000 ekor rusa di Siberia pada tahun 2016.
akibat mencairnya bangka rusa yang diprediksi telah membeku selama 75 tahun pada musim panas. Jadi, itulah dampak yang akan kita terima apabila pemanasan global terus terjadi. Sekian video pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pemanasan global adalah bentuk ketidakseimbangan